pada saat terjadinya gempa itu tergeser dengan sendiri. Masyarakat sekitar itu mengadakan pengajian tahlil, kemudian zikir dan lain sebagainya supaya Kota Palu itu tidak terkena bencana lagi. Ada banyak kantong jenazah, kita akan cari apakah di antara kantong jenazah itu ada nggak segala sesuatu yang ada di sini itu memang sangat sulit dipercaya kalau misalnya ada orang yang bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi di channel YouTube ini bersama aku gitu ya. Nah, seperti yang sudah teman-teman tahu sebelumnya, aku pernah cerita ke teman-teman bahwa rumahku itu merupakan salah satu rumah yang terkena tsunami pada saat gempa Palu tanggal 28 September tahun 2018. Nah, sekarang mumpung aku lagi ada di Palu, lagi nggak ada kuliah offline, jadi kita di sini pengen lihat-lihat isi rumah. Jadi semacam nostalgia. Aduh, nostalgia ya. Nostalgia bagaimana sih kondisi rumah kita itu sekarang, rumahku sekarang. Oke, baik, tanpa menunggu waktu dengan lebih lama, langsung aja kita masuk ke dalam. Jadi ini rumahnya. Nah, jadi bisa teman-teman lihat, bisa kalian lihat guys, kalau rumah ini itu dekat banget sama pantai. Nah, di sana itu pantai Talise namanya. Itu pantai yang terkenal di Palu karena selain di pantai itu dia banyak orang yang jualan, banyak orang yang suka lihat-lihat pemandangan. Pantai itu adalah salah satu ikon dari kota Palu, Sulawesi Tengah, dan rumah ini adalah rumah yang paling dekat dari pantai. Jadi bisa kalian bayangkan saat ada tsunami, saat ada tsunami itu bagaimana air itu bisa sampai ke rumah ini hingga menghancurkan rumah ini. Nah, satu lagi kalian bisa lihat di atas itu kan sebenarnya kelihatannya kan nggak ada atapnya kan. Itu sebenarnya ada atapnya. Nah, cuma setelah rumah ini lama nggak ditempatin lagi, setelah kosong nggak ada yang jaga, maka atapnya itu ya diambil sama orang, sayang sekali ya. Oke, baik, kita langsung aja masuk ke dalam. Dulu ini itu garasi. Ya, di garasi ini ya biasa waktu masa kecil aku sama adekku Gifari dan Tiara kita bisa main-main, kemudian juga main sama teman dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini itu adalah ruang tamu. Jadi kalau kita pergi ke sini, kita akan pergi ke ruang tamu. Nah, sekarang kita ingin masuk ke dalam rumahnya. Oke, jadi ini pintu masuk utama dari rumah kita, rumahku. Nah, sebenarnya teman-teman bisa lihat kalau di sini rangkanya itu masih utuh. Nah, itu contoh atapnya. Atapnya itu sebenarnya masih ada, cuma sebagian udah dicopot sama orang lain ya. Sangat menyedihkan sih sebenarnya. Nah, jadi lalu di sini ada dapur. Nah, ini ada dapur. Nah, jadi ini dapur. Oke. Ini dapur, kemudian di situ ada kamar mandi dan waktu sore-sore itu waktu tsunami, adekku namanya Tiara dan ada nenekku juga. Jadi si adek sama nenekku ini dia terjebak di dalam ruangan ini pada saat gempa. Dan pada saat itu kata cerita dari oma aku, nenek aku, itu dibawa keluar lumpur. Jadi kan gempa sebesar 7,7 atau bahkan lebih ya skala Richter, itu menghancurkan segalanya sehingga lantai-lantai itu dia ikut juga terbelah. Nah, dari situ keluar lumpur hitam dan pada saat itu tidak berapa lama kemudian datang tsunami. Nah, jadi ini bisa kalian lihat guys, ini udah penuh sama rumput-rumput ya. Jadi sudah banyak tanaman juga. Oke, udah banyak tanaman yang tumbuh di sini karena emang rumah ini nggak ada rencana lagi untuk kita perbaiki sebenarnya. Oke. Karena selain biayanya juga besar ya, karena ini termasuk zona merah. Jadi zona merah itu adalah zona yang sangat rawan terjadi bencana. Oke, hati-hati ya. Jadi di sini banyak beling. Oke, banyak kaca-kaca, jadi kita harus hati-hati. Ini sebenarnya agak salah sih, karena harusnya kita pakai sepatu, cuma ya it's okay lah.
Oke, nah jadi di sini ini adalah ruang belajar. Nah, ruang belajar ini dia agak sedikit berbeda ya, karena dari apa namanya struktur bangunan, kemudian dari cat dan segalanya memang agak berbeda dia. Nah, oke, nah ini ada, aku masih ingat dulu waktu aku masih kecil ini tuh aku dulu suka banget sama uang. Jadi maksudnya itu suka print-print yang kayak gini nih. Jadi uang 500, foto-fotonya semua aku print dan ini terkena tsunami. Nah, selanjutnya kita akan ke kamar. Oke. Nah, jadi ini adalah kamar tidur, kamar utama kita semua. Kamar utama aku dan keluarga. Nah, sebenarnya sih nggak beda-beda jauh ya sama bangunan yang lain. Dulu di sini pernah ada lemari besar. Nah, lemari besarnya itu sekarang udah diambil sama orang juga. Ya, lemari besarnya itu posisinya di sana. Nah, lemari besar itu pada saat terjadinya gempa itu tergeser dengan sendiri. Jadi kalian bisa bayangkan lemari besar isinya itu buku-buku dari kakekku semua, buku-buku kedokteran dan lain sebagainya. Jadi itu dia tergeser dengan sendirinya karena saking dahsyatnya gempa yang terjadi. Nah, kemudian di sini juga sebenarnya ada tempat tidur, ada televisi dan lain semuanya. Waktu tsunami ya kena kan. Nah, harusnya kan masih ada. Nah, cuma ya mungkin diambil sama orang lain. Oke, selanjutnya kita ke belakang sana. Oke, jadi ini sebenarnya adalah jendela ya. Ini kebetulan kita lagi ada di hari Jumat. Jadi hari Jumat itu biasanya sejak ada gempa dan tsunami itu masyarakat sekitar itu mengadakan pengajian tahlil, kemudian zikir dan lain sebagainya supaya Kota Palu itu tidak terkena bencana lagi. Dan ini adalah salah satu bentuk bagaimana cara supaya kita itu bisa selalu aware terhadap bencana alam, aware terhadap kita sebagai manusia yang tinggal di muka bumi ini. Oke, jadi ini sebenarnya aku di sini kita dulu sebenarnya pengen bangun rumah 2 tingkat. Nah, ini rumahnya. Oke, bisa kalian lihat kalau sebenarnya rumah ini itu dia rusak tapi nggak terlalu parah seperti rumah utama. Nah, jadi kita ada rencana kalau rumah ini pengen kita bagusin, ya mungkin kita cat, kemudian mungkin kalau ada yang retak kita ganti dan kita lengkapin. Jadi kita buat rumah 100%. Oke, kita bisa masuk. Nah, jadi ini rumah kita ya sebenarnya. Ini rumah yang sebenarnya udah hampir jadi, cuma waktu ada tsunami itu mau nggak mau kan pembangunannya harus dihentikan karena selain dia kena tsunami juga kita kekurangan dana untuk membangun rumah ini. Nah, di sini sebenarnya ada kolam ikan. Ya, ada kolam ikan di belakang sana ya. Waktu kecil aku suka banget mancing sama adik aku, dan ikannya itu kita pelihara, bukan kita makan. Nah, sayangnya udah nggak ada lagi sih sebenarnya, sepertinya udah pecah. Nah, lalu di sini ada rumah tetangga. Jadi korban tsunami itu sangat banyak ya teman-teman, bukan cuma keluarga aku. Ya, aku sangat beruntung karena adik perempuan aku sama oma aku itu masih selamat. Ya, masih diberikan Tuhan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Nah, namun sayangnya di sini rumah-rumah yang ada di sini, oke, bisa dilihat di sini ada satu rumah. Lalu di sebelah sana itu lebih banyak rumah lagi. Nah, jadi itu semuanya penghuninya meninggal dunia. Sangat disayangkan. Ada satu hal lagi nih yang membuat aku merasa kalau segala sesuatu ini sebenarnya adalah mukjizat. Oke, oma aku itu kita udah prediksikan usianya itu udah 80-an ke atas, dan pada saat itu beliau ikut terendam air tsunami. Nah, beliau ikut terbawa arus dan lain sebagainya, sehingga kita udah berpikir kalau oma aku itu sudah meninggal dunia, sudah alam sana kan. Nah, hal itu bahkan makin nyata gitu, kita makin takut karena di sini itu ada mayat ibu-ibu tua, terus juga mirip kayak oma aku. Nah, tapi ternyata itu bukan oma aku. Jadi alhamdulillah banget. Jadi Allah itu menyelamatkan keluarga aku.
Bahkan di sini keluarga aku itu sampai nyari-nyari ke depan sana. Jadi ke depan sana itu ada banyak kantong jenazah. Kita kan cari apakah di antara kantong jenazah itu ada nggak kayak identitas yang bisa kita ketahui. Nah, tapi ternyata oma aku itu diselamatkan sama tetangga yang di sebelah. Oke, kalian bisa lihat betapa dahsyatnya gempa bumi itu terjadi. Bisa dilihat di sini banyak reruntuhan, ya reruntuhan yang besar-besar ya. Jadi itu memang menghancurkan konstruksi. Kemudian di sini bisa dilihat lagi kalau segala sesuatu yang ada di sini itu memang sangat sulit dipercaya kalau misalnya ada orang yang bisa hidup. Dan menurut aku pribadi itu adalah salah satu mukjizat kalau adik dan om aku itu bisa selamat. Nah, jadi itu ada lapangan luas. Kalau misalnya teman-teman bisa lihat, nah di lapangan itu sebenarnya ada rumah sakit. Rumah sakit mata Profesor Warrow. Nah, rumah sakit mata itu salah satu dokter yang ada di situ adalah kakek aku. Tapi ketika gempa bumi terjadi, rumah sakit itu kolaps semuanya, jadi benar-benar jatuh, benar-benar ambles sampai tidak menyisakan apapun. Jadi makanya teman-teman bisa lihat kalau di depan sana itu seperti hamparan rumput aja, padahal sebenarnya ada bangunan di situ. Nah, jadi reruntuhannya itu, ini bisa dilihat di sini ada berbagai reruntuhan. Ini yang warna pink. Jadi pink ini dia berasal dari rumah sakit ya. Sebenarnya bukan konstruksi dari rumah aku. Jadi reruntuhan yang ada di rumah sakit itu semuanya tergeser ke sini. Makanya di sana itu bersih. Oke, seperti itu. Nah, jadi itu ya, kita sudah keliling-keliling di rumah aku waktu masa kecil. Bagaimana ternyata satu kejadian besar, gempa bumi dan tsunami itu menghancurkan segalanya. Oke, pada saat itu syukurnya aku ditolong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku tidak merasakan gempa dan tsunami itu karena pada saat itu aku sedang mengikuti kompetisi sains madrasah di Bengkulu. Jadi kalian bisa bayangkan betapa hati aku itu deg-degan menunggu pengumuman kompetisi sains madrasah KSM dan juga mendengar apakah keluarga aku ada yang selamat atau tidak. Yang tidak boleh teman-teman lupakan adalah kita harus bersyukur, khususnya teman-teman yang tinggal di daerah yang tidak rawan dengan gempa bumi dan tsunami. Waktu aku sekolah di Semarang, Jawa Tengah, di SMA, waktu itu jarang sekali, bahkan mungkin tidak ada. Aku tidak pernah merasakan gempa, apalagi tsunami. Nah, seperti itu ya. Jadi kita harus bersyukur dan selalu lakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik agar alam kita itu senantiasa terjaga, dan jangan lupa selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, video ini belum selesai karena kita masih ada kelanjutannya. Nah, nantikan kelanjutannya di video selanjutnya. Bye bye.